Terima lewat firman yang akan kami dengar, kami akan dapat melihat janji-janji-Mu yang besar itu bagi hidup kami. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, yang ku tahu Kau ada bersamaku, tak pernah ku takutkan janji-Mu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencana-Mu terbaik bagiku. Walaupun takkan mudah, ku tetap percaya semua mendatangkan kebaikan. Semua mendatangkan kebaikan bagiku. Tak pernah ku ragukan janji-Mu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencana-Mu terbaik bagiku. Kita mau angkat pujian ini kembali. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, apapun yang terjadi di dalam hidupku, yang ku tahu Kau ada bersamaku,
Bapa surgawi, terima kasih Tuhan. Berkenan Tuhan, kami dapat memuji-muji kebesaran, keagungan dan kemuliaan. Bapa Yahweh, teruslah Tuhan, tuntun pimpin kami Bapa, khususnya melalui dabar-Mu, kebenaran-Mu yang memerdekakan, yang menyelamatkan, yang memberkati, yang menguduskan kami. Bapa, mampukan kami menangkap pesan-Mu pada hari ini Tuhan. Roh Kudus ambil alih, kuasai hati dan pikiran kami Bapa. Bapa Yahweh, berserahkan Tuhan pemberitaan dabar-Mu kebenaran hari-hari ini Tuhan. Bapa Yahweh, terima kasih buat urapan-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu yang ajaib pada hari ini. Demi nama-Mu yang Maha Kudus Bapa Yahweh Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Yang siap untuk makan sabda Tuhan, katakan amin. Haleluya. Sahabat Shalom. Sahabat Shalom. Ada sukacita di tengah masalah yang kita hadapi, tetap kita dengan iman berkata ada sukacita, ya. Sebab apa yang kita imanin, saya percaya satu kali akan terjadi. Ya, kita akan buka firman Tuhan yang terambil dalam Yesaya. Yesaya pasal yang ke-49. Kita baca ayat 16 dan 17, dua ayat pembuka. Sudah dapat? Kita akan baca bersama-sama. Yesaya 49 ayat 16 dan 17. Saudara baca dengan versi kitab suci yang saudara pegang. Dan perhatikan ayat kalimat per kalimat, kata per kata. Kita akan baca bersama-sama, ya, ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbagai orang membaca firman Tuhan, mempercayainya dan mau melakukannya. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan hari ini datang melalui Nabi Yesaya. Tuhan menyampaikan pesan ini kepada bangsa Yehuda, dan hari ini disampaikan kepada umat Jemaat GPR Haleluya Depok. Firman Tuhan mengatakan, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saudara yang kekasih, Bapa menggambarkan dirinya sebagai pelukis yang unggul. Sudah pasti pelukis yang unggul, ada amin? Bapa Yahweh itu maha kuasa. Segalanya diciptakan indah. Kalau saudara menikmati alam semesta, melihat karya Tuhan, saya tidak tahu apakah saudara berdecak kagum apa tidak. Saya berdecak kagum. Saya bilang, Tuhan, Engkau dahsyat. Engkau maha luar biasa. Memiliki seni yang, rasa seni yang teramat tinggi, teramat mulia. Diciptakannya segalanya indah. Salah satu contoh bunga-bungaan di Padang, ya. Saya pernah pergi ke Cipanas, melihat taman bunga, dan saya betul-betul mengaguminya. Saya bilang, Tuhan, begitu indah karyamu. Bapak Yahweh berkata pada hari ini, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Bapak menggambarkan hidup saudara dalam lukisan Tuhan begitu indah.
Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Tembok berbicara penghalang. Tembok berbicara penghambat. Tembok berbicara tentang tantangan dalam hidup saudara dan hidup saya. Tapi Tuhan berkata Dia mau melukis. Seorang pelukis yang baik, seorang pelukis yang terkenal selalu menciptakan sesuatu lukisan yang menarik, yang indah, yang diminati oleh banyak orang untuk dibeli. Bapak Yahweh memberitahukan kepada saudara dan saya, Bapak Yahweh inginkan hidup saudara indah dalam kehidupan, dalam pandangan Tuhan. Bapak Yahweh menginginkan hidup saudara dan saya itu dalam perjalanan proses kehidupan kita menjadi indah dalam tangan Tuhan. Tapi saudara kasih, indah dalam tangan Tuhan itu tidak sekonyong-konyong datang begitu saja, saudara kasih. Tuhan tidak bisa melanggar apa yang telah Tuhan tetapkan. Tuhan tidak pernah bisa mengingkari apa yang Tuhan sudah janjikan melalui prosedurnya Tuhan, melalui ketetapan Tuhan. Sebab itu saudaraku, saudara dan saya harus menyesuaikan diri dengan apa maunya Tuhan. Hidup itu pilihan, saudara yang kasih. Mau dilukis Tuhan, mau dipandang Tuhan, mau dibuat Tuhan menjadi indah, atau kita tidak mau menjadi indah di pandangan Tuhan. Tapi yang saya tahu firman Tuhan, ketika Bapa memberikan anaknya, putranya Yesua, firman Tuhan berkata, Dia indah, manis dipandang Tuhan dan di hadapan manusia. Ketika Samuel lahir, firman Tuhan mencatat, indah dalam pandangan Tuhan, indah dalam pandangan manusia. Saya berharap perkataan ini juga akan terjadi dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Amin. Saudara, saya berharap saudara merindukan itu. Tapi proses kehidupan kita akan menentukan. Iman percaya kita akan menentukan. Tadi pujian dibawakan oleh BL, kita digiring kepada pujian-pujian. Ada pujian yang menyatakan, meskipun aku hidup dalam kekelaman, aku akan tetap memuji Engkau. Hidup ini pilihan. Tapi ada juga pujian, janjimu tidak pernah terlambat. Janjimu indah pada waktunya. Pilihan, saudara yang kasih. Hidup kita, perkataan kita, ucapan kita, lidah kita, itu menentukan kehidupan kita, menentukan arah hidup kita. Cita-cita, hasrat hati dan kerinduan itu harus senada dengan ucapan perkataan. Ucapan yang konsisten di hadapan Tuhan, pengakuan iman percaya kita, itu menentukan masa depan kita. Tema saya pada hari ini, ucapan yang menentukan. Apa saudara yang kasih? Sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Saya berharap sekalipun ada tembok-tembok yang dipandang Bapa ada dalam kehidupan kita, Tuhan mau itu tetap menjadi berubah, menjadi indah. Karena apa? Karena Bapa mau membuat kita semakin hari semakin indah. Semakin apa? Semakin indah. Apakah saudara mau hidupnya semakin indah? Saya mau tanya dulu anak sekolah sahabat ini. Mana anak sekolah sahabat yang lain? Shalom. Opung mau tanya,
Apa cita-cita Salom? Guru. Wih, kenapa mau jadi guru? Tolong dulu kasih mic-nya, saya pengen tahu dulu ini. Mana mic-nya? Pengen ngajar murid-murid. Ingin apa? Pengen ngajar murid-murid. Ingin? Pengen ngajar murid-murid. Ingin ngajar murid. Ingin mengajar murid. Supaya muridnya apa? Pintar. Hebat, luar biasa cita-citanya. Ya, ingin mengajar. Salom ingin mengajar. Apakah dalam pikiran Salom itu baik? Apa dalam pikiran Salom mengajar itu indah di pandangan Tuhan? Indah, baik. Oh, haleluya. Terima kasih Salom. Sesuatu yang dicita-citakan, sesuatu yang baik. Sesuatu yang diharapkan, dicita-citakan, sesuatu yang indah, yang baik. Tidak pernah ada anak-anak kalau kita tanya cita-citanya sesuatu yang enggak baik. Pasti sesuatu yang indah. Itu sebabnya Yesus berkata, aku datang supaya engkau memiliki hidup, dan hidup itu engkau punyai dengan segala kelimpahan. Bukan kelimpahan dalam penderitaan, bukan kelimpahan dalam masalah tantangan dan kesusahan, tapi kelimpahan dalam kasih Tuhan. Amsal 18 ayat 21 yang saudara sudah hafal, saya percaya saudara hafal, itu menjadi penentu lidah kita. Rasul Yakobus mengajarkan kita, lidah itu bagaikan setir, apa namanya itu? Kemudi digambarkan itu sesuatu alat yang kecil dalam kapal yang begitu besar, tapi bisa membawa kepada tujuan. Lidah ditentukan itu untuk membuat hidup seseorang anak Tuhan berhasil atau gagal. Kalau saudara terpilah 3 kali sehari, saudara berkata, Bapa engkau yang maha baik dalam hidupku, engkau maha kuasa dalam hidupku. Seperti apa yang selalu saya gemakan dalam pembukaan doa, maka engkau akan makan hasilnya. Lidahmu menggemakan secara teratur, karena Bapa Yahweh adalah Tuhan yang teratur. Saudara yang kasih, lidah kita gunakan untuk memuji Tuhan. Lidah kita gunakan untuk mengatakan bahwa Bapa itu setia dan Dia Maha Penyayang. Tapi di sisi lain kita juga sering berkata, karena lagunya enak, pujiannya enak, tidak apa-apa Tuhan, aku hidup dalam kekelaman. Dalam lembah kekelaman, aku tetap bersyukur kepadamu. It's okay, itu pilihan. Saudara yang kasih, saudara, ditentukan Tuhan, Bapa yang Maha Penyayang itu menjadi anak terang, menjadi berkat bagi bangsa ini. Ditentukan menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi anak yang berhasil, menjadi anak yang unggul, keturunan kita keturunan yang unggul, selama mereka mengikuti prosedurnya Tuhan. Kadang-kadang lagu pujian itu ada yang lagunya enak, tapi sayangnya saya takut menyanyikan. Ya, mungkin 10 tahun, 15 tahun yang lalu kali saya pernah mengajarkannya. Hati dengan hati yang hancur gitu ya, diresapi.
Kalau saudara pernah baca autobiografi seseorang yang menyanyikan lagu Aku Termiskin di Dunia, benar-benar termiskin di dunia. Hilang dari peredaran. Iya. Dan lagu-lagu nyanyian pujian tentang sesuatu yang tidak baik, yang sering digemakan, itu bisa mewarnai hidup. Karena Bapak tidak bisa ingkari dengan firman-Nya. Sebab itu saya mengajak saudara untuk terus tekun berdoa, supaya saudara terus mengucapkan apa yang sudah diajarkan Tuhan. Karena kalimat-kalimat doa itu diambil dari kitab suci, dan kalimat itu kalimat yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita berkata, Bapa, Engkau Maha Penyayang, Engkau Maha Penyembuh, Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Pengampun, Bapa bilang sama kita, ya anakku, jadilah dalam hidupmu, ya anakku, jadilah dalam hidupmu. Tapi kita sering enggan untuk melakukan. Kenapa? Karena tidak percaya, kurang percaya, tidak yakin. Dan kita maunya instan, langsung begitu doa 2-3 kali enggak terjawab, atau seminggu 2 minggu, atau sebulan, atau setahun, frustrasi. Udah enggak usah lagi didoakan, enggak usah lagi berdoa. Padahal Tuhan bilang, apa yang kau gemakan, kau akan makan hasilnya, buahnya. Apa yang kau gemakan. Gemakan itu apa? Salom, apa arti digemakan? Coba pakai mic-nya. Yang disukainya. Yang disukainya. Yang disukainya. Bisa. Kalau Sifra, digemakan itu apa? Yang dicintainya. Dicintainya. Iya. Yang dicintainya. Digemakan yang dicintainya. It's okay. Zeden, apa yang digemakan itu apa? Yang diinginkannya. Yang diinginkannya. Diinginkannya itu dengan cara gimana? Doa. Hah? Doa dan berusaha. Berdoa. Oh, haleluya. Puji Tuhan, terima kasih. Jadi yang diinginkan, yang dicintainya, yang didoakan. itu menjadi satu urutan dan menjadi satu paket. Iya. Diinginkan, ya, dan didoakan. Dicintainya. Dicintainya firman itu. Ya, oke. Ya. Sering kasih sepertinya sepele, tapi saya mau sampaikan kepada saudara, ketekunan dalam ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang baik, ya, itu akan menghasilkan yang baik. Tidak ada cara lain, saudara yang kekasih. Ayat yang ke-17, orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Jadi dalam karya Tuhan, keinginan Tuhan untuk membuat indah saudara dengan cara semua perusak-perusak yang menyebabkan engkau bocor, yang membuat kita mengalami pengeluaran yang tidak terduga, pengeluaran yang merusak, penyakit, semua yang menggerogotin, kantong bolong semua, orang yang menyusahkan, yang membuat kita menjadi susah, itu akan meninggalkan kita. Tetapi orang-orang yang akan membangun, memberkati kita, mereka akan datang di dalam kehidupan kita. Ada amin. Jadi ada proses ketika Tuhan mau membuat saudara menjadi sesuatu yang indah dalam tangan Tuhan, dalam telapak tangan Tuhan. Ada proses. Bagaimana Tuhan kok bisa menghalau musuh-musuh kita, orang yang merusak, yang membuat kita gagal, yang membuat kita tidak berhasil.
Yaitu melalui apa? Perkataan. Ada amin? Melalui perkataan. Perkataan yang didasarkan pada firman Tuhan. Saudara kasih, saya percaya semua di sini dikasih roh hikmat. Ada 7 panji roh Bapa diberikan kepada kita. Saya berdoa setiap kali pembukaan ibadah kita 7 panji roh, Yesaya 11 ayat 2 ini, biar ada dalam hidup saudara. Roh hikmat jadi panglima tertinggi untuk mengendalikan saudara. Sehingga ketika saudara mau berkata-kata, saudara harus berpikir. Coba kita baca dulu Yakobus 3 ayat 8. Ya, kita akan baca bersama-sama ya. Saudara baca, perhatikan baik. Yakobus 3 ayat 8 sampai 9. 1, 2, 3. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Tuhan. Bayangkan saudara yang kasih lidah. Tetapi saya mau sampaikan kepada saudara, saudara mengambil poinnya adalah dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Memuji Tuhan itu artinya memuliakan, membesarkan, mengagungkan karya Tuhan, perbuatan Tuhan, janji Tuhan. Supaya apa? Supaya tergenapi apa yang Tuhan janjikan. Supaya terjadi. Saudara dan saya menginginkan sesuatu yang indah. Ucapkan yang baik. Ucapkan yang mulia. Ucapkan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Proses dalam kehidupan kita. Ya. Saudara yang kasih, kata-kata itu sangat penting. Karena saudaraku, melalui kata-kata lah kita bisa membangun orang lain. Dengan kata-kata lah kita bisa menghibur orang lain. Dengan kata-kata juga kita bisa menyakiti orang lain. Kata-kata yang kita ambil dari firman Tuhan. Ya, saya sering kalau mendoakan orang, saya baca dulu firman Tuhan. Supaya kata-kata firman itu dia pegang, dia tangkap, dan dia imanin, dan dia sembuh. Ya, seandainya saudara nggak bawa firman, nggak bawa Alkitab, firman Tuhan yang saudara hafal, saudara ucapkan, dia imanin, dia sembuh. Itu sebabnya saudara perlu baca firman Tuhan. Perlu menghafal firman Tuhan. Supaya apa? Supaya saudara ucapkan. Ucapkan kepada istrimu yang sakit, kepada suamimu, kepada anakmu, cucumu. Ucapkan dan ajarkan dia mengimani. Ajarkan dia mengulangi, mengucapkan. Maka itu akan terjadi. Ini khotbah saya sudah saya sampaikan ya puluhan tahun yang lalu ya. Tapi Tuhan ingatkan kembali kepada saya karena dalam hidup ini ada proses-proses yang sering sekali proses yang sudah baik di tengah jalan kita hambat sehingga terhalang percepatan berkat itu. Melalui kata-kata kita. Saudara bisa bayangkan nggak kalau seorang anak kita yang kaya raya, kita yang bisa memberikan segalanya, lalu dia bilang, "Pak, nggak apa-apalah, aku punya rumah gubuk begini, asal kau tetap ada bersamaku." Kira-kira gimana?
Bapaknya kira-kira nanggapinya gimana? Saudara bisa pikir sendiri ya. Cocok nggak dengan hati bapaknya? Nggak cocok ya. Saudara kesayangan Tuhan. Ada amin? Saudara kekasih hatinya Tuhan. Persoalannya sekarang kita konsisten nggak mengasihi Tuhan? Ada nggak rasa takut hormat kita kepada Tuhan? Itu yang persoalannya, saudara kasih. Menghormati Tuhan itu artinya melakukan apa yang diajarkan Tuhan, apa yang diajarkan oleh orang tua, ya. Karena Tuhan dan orang tua itu menentukan masa depan kita. Orang tua yang baik selalu dia mengajarkan anaknya dari kebenaran, dari firman Tuhan. Ada amin? Ya, sehingga orang tua itu menginginkan anaknya berhasil. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya itu hidup di dalam masalah terus. Ada nggak orang tua yang menginginkan itu? Nggak ada ya. Saya yakin orang tua yang berpikiran baik, memiliki hikmat dari Tuhan, pasti dia menginginkan anaknya berhasil, ya, menginginkan anaknya tercapai cita-citanya. Saya itu rindu anak saya masuk UI. Saudara bayangkan, dia masih SMP. Setiap kali saya bonceng dia, lewatin Universitas Indonesia, saya bilang, Ipo, nanti kau masuk UI sini ya nak. Itu ada anak saya. Itu berulang kali. Kenapa? Saya sebagai orang tua, rindu dia mendapatkan tempat yang terbaik. Ya, terserah kalau Tuhan mau kasih, puji Tuhan. Kalau Tuhan tidak kasih, puji Tuhan. Tetapi apa yang saya gemakan itu adalah kerinduan seorang anak untuk anaknya berhasil. Dan anak saya ini dari muda, dari dia remaja, sudah ikut persekutuan-persekutuan doa di sekolah, aktif dia. Dan saya yakin dia punya iman. Tapi saya selalu gemakan, saya bilang, ya. Jadi saudara kasih, saya melihat Tuhan itu begitu baik. Terjadi. Waktu saya ngontrak rumah, saya bilang, Tuhan, rumah yang saya kontrak ini cukup besar Tuhan. Aku ingin Bapak punya rumah yang seperti ini besarnya. Ada orang Belanda yang nawarin, ngasih tempat ini untuk kita beribadah hari ini. Saudara bayangkan sesuatu yang Bapa berikan itu sesuatu yang keluar dari hasrat hati kita, hasrat hati yang dalam, yang berharap penuh kepada Tuhan. Tapi gimana itu bisa tercapai? Jikalau kita enggan beribadah sabar, tidak tahu memanage bagaimana Tuhan untuk mengasihi kita, nggak tahu memanage waktu. Saya sudah ajarkan pakai hikmat Tuhan. 7 panji roh Bapa, panglima tertinggi, setelah roh Bapa, roh hikmat, itu pakai untuk kita memilah-milah apa yang paling berkenan kepada Tuhan. Sehingga apa yang kita gemakan, apa yang kita ucapkan, tercapai. Jadi saudaraku, Tuhan itu sayang sama kita. Dia ingin kita berhasil, tapi dia nggak bisa langgar. Nggak bisa langgar. Kalau saudara nggak bisa beribadah sabat karena sesuatu yang luar biasa, Tuhan tahu. Tapi kalau kita tidak beribadah sabat karena enggan, karena malas, karena ada masalah kecil,
Tadi saya baca tadi kalimat pujian tadi, meskipun apa tadi, gelombang apa, hidup dalam kelam, tetap aku akan memuji Engkau. Luar biasa. Tapi kadang-kadang baru pilek sedikit udah gak ibadah. Anak kita demam sedikit udah gak ibadah. Ada sesuatu urusan budaya yang kurang penting dibanding firman Tuhan, kita gagal beribadah. Hidup kita Tuhan perhatikan semuanya, gerak-geriknya Tuhan perhatikan. Sebab itu saudara kasih, pakailah hikmat Tuhan. Saya percaya atur waktu kita bagaimana untuk menyenangkan hati Tuhan. Tahu memilih, oh ini kehendak Tuhan, ini bukan kehendak Tuhan. Kayak saya sudah pernah sampaikan ya, firman Tuhan itu. Tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Tahu membedakan ini kesukaan Tuhan, ini tidak. Tahu membedakan antara yang najis dengan yang tahir. Sehingga ketika kita berdoa, enak sudah yang kekasih. Ya, sebab Tuhan melihat semua apa yang kita lakukan. Tuhan ingin saudara menjadi anak yang setia. Ada amin. Ya, dengan perjuangan saudara, pengorbanan saudara, tapi itu untuk masa depan, bukan hanya di dunia. Masa depan ketika kita sampai mencapai kerajaan surga, mencapai Samaim, berada dalam surga. Ya. Kita baca dalam Yesaya pasal 30 ayat 1. Bapa itu Maha Penyayang, saudara kasih, ya. Tuhan mau pakai saudara untuk menyampaikan firman Tuhan yang saudara dengar, ya. Karena sekarang pemberontakan di mana-mana, pemberontakan, ya. Jemaat GPR Haleluya adalah jemaat yang spesial, jemaat yang dikasihi Tuhan, yang disayang Tuhan, ya. Kalau hari ini sudah dengar firman Tuhan, saya percaya saudara akan mengingat, dan itu akan saudara menjadi transmitter, penyambung lidahnya Tuhan, penyambung perkataan Tuhan untuk membangkitkan keluarga kita, saudara kita, sahabat kita, rekan kerja kita, supaya mereka menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati Bapa Yahweh. Coba kita baca Yesaya 30 ayat 1 dan ayat yang ke-9 ya, Yesaya juga. 1, 2, 3. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Bapa Yahweh, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Ayat yang ke-9. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengarkan akan pengajaran Bapa Yahweh. Ya, saya percaya tidak ada di tempat ini. Semua anak-anak Tuhan di tempat ini adalah anak-anak yang disayang Tuhan, yang terus mau dituntun Tuhan, sekaligus menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Ya, saudara dan saya kerap kali kita tidak mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan supaya orang lain itu diberkati Tuhan. Melalui saudara dan saya, kita sampaikan supaya mereka diberkati Tuhan. Famili kita, saudara kita, tulang kita, namburu kita, kakak kita, abang kita, saudara, semua dan semua yang ada di tempat ini. Mau dipakai Tuhan menjadi apa? Teman sekerja Bapa Yahweh. Orang yang enggan dengar firman Tuhan, sesuatu yang menyakitkan hati itu Tuhan. Sudah bayangkan, Bapak mau berbicara tapi kita enggan. Kita tidak pengen dengerin apa yang Tuhan ajarkan. Bayangkan. Kira-kira Tuhan hatinya gimana?
Sedih. Orang tua yang membicara kepada anaknya, terus anaknya melengos, nggak pengen dengar, kira-kira gimana? Sedih kan? Pasti sedih. Karena tujuan orang tua, tujuan Bapak Yahweh, tujuan saya sebagai gembala, supaya anak-anak rohani saya berhasil diberkati Tuhan. Tapi ya memang firman Tuhan itu seperti pernah disampaikan oleh hamba Tuhan, bagaikan pedang bermata dua, menusuk sampai ke dalam. Dan orang bisa tersinggung, orang bisa sakit hati. Tapi memang firman Tuhan bilang begitu. Tapi selama orang itu menyadari itu dan berubah, pasti dia akan diselamatkan dan diberkati. Tapi kalau dia tinggalkan Tuhan, wah, kasihan, lebih parah lagi. Ya, karena Bapak itu Bapak yang adil, dia konsisten dengan firman-Nya. Ya, Tuhan membawa saudara dan saya bukan hanya berhasil dalam dunia ini, tapi sampai kepada kehidupan yang kekal. Kita baca dulu Daniel pasal 12 ayat 1 sampai 4. Supaya saudara menyampaikan kalimat-kalimat firman Tuhan ini. Ya, walaupun kalimat ini sudah kasih untuk masa depan yang kita rindukan masih di depan, tapi sudah kasih kita semua mempersiapkan diri kita melalui hati yang senantiasa mau tunduk kepada Bapa Yahweh. Kita baca Daniel 12 ayat 1 sampai 4. Sudah dapat? Kita baca, baik-baik perhatikan ya. Daniel 12 ayat 1 sampai 4. 1, 2, 3. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Tuhan ingin saudara menjadi apa dikatakan? Bintang, menuntun banyak orang. Jadi kalau saudara dengar firman Tuhan di tempat ini, kita makan dan kita sampaikan kepada orang lain, perbendaharaan firman Tuhan ada pada saudara, dan itu menjadi kekuatan dalam hidup saudara untuk menyelamatkan orang. Dan ketika saudara melalui saudara orang lain diberkati, orang lain mendengarkan firman Tuhan, maka dikatakan apa firman Tuhan ini? Saudara menjadi apa? Bintangnya Tuhan. Mengapa saya selalu berusaha untuk baca firman Tuhan, ingat firman Tuhan, kasih tahu kepada orang lain, ingatkan anak kita, ingatkan adik kita, ingatkan saudara kita, supaya saudara dibuat Tuhan menjadi bintangnya Tuhan, bercahaya, orang yang menuntun banyak orang. Kalau ada anakmu bicaranya kotor, bicaranya kasar, tuntun mereka supaya masuk kepada apa? Perkataan yang memberkati. Saya ulangi ayat yang keempat. Tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kisah itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Jadi ini bicara tentang akhir
zaman. Maka saya bilang masih jauh ke depan, tapi saudara mulai sekarang terus mempersiapkan diri untuk menjadi bintangnya Tuhan. Teruslah menyampaikan kebenaran-kebenaran, tuntunlah orang lain, tuntunlah. Jadilah menjadi berkat, jadi saluran berkat. Ya, jangan anakmu tidak beribadah, kau diam saja. Ya, istrimu enggak ibadah, kau diam saja. Suamimu enggak ibadah, saudara diam saja. Ya, tuntun dengan lemah lembut, bukan dengan kata-kata kasar, ya, tapi dengan kasih sayang. Karena ketika dia beribadah, janji Tuhan apa? Akan memberkati air roti, makanannya, minumannya, menjauhkan dari penyakit, dan memberikan kesembuhan. Bapa Yahweh itu menjadi Bapa Yahweh Rafa, Maha Penyembuh bagi dia. Jadi ada prosedurnya Tuhan, ada cara Tuhan, ada aturan Tuhan, itu nggak bisa dilanggar. Ya, manage waktu. Saya heran kalau orang setiap kali beribadah Sabat nggak bisa memanage waktu. Apa ya? Planningnya nggak jalan, evaluasinya nggak jalan. Ya, jadi sudah kasih manage waktu untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, karena Tuhan itu maha melihat. Setiap Sabat Tuhan open house. Dia open house, Bapak hadir, sudah kasih. Dilihatin satu-satu. Kita dilihat, diperhatiin. Ya. Gak ada. Di Pengkhotbah 12:14 Tuhan bilang semua akan diadili masuk dalam pengadilan Bapa Yahweh. Semua yang tersembunyi, semua akan dibukakan Tuhan. Tidak ada yang gak dilihat Tuhan. Ya. Jadi manage waktu kita, gunakanlah karunia, hak hikmat yang Tuhan berikan itu gunakan, sedang kasih. Ya. Wah, supaya saya tampil layak, supaya saya tampil menyenangkan hati Tuhan. Semua kita pikirkan berdasarkan hikmat dari Tuhan. Ya. Jadi ada persiapan kita untuk menghadap Tuhan itu ada dipersiapkan, enggak asal-asal, sudah dikasih. Ya. Jadi kalau tadi Tuhan begitu keras berbicara, ya, saya percaya saudara, saya sudah sering ulang kali, Yesua juga mengikuti caranya Bapa di surga, Bapanya Yesua, ya, Yesua juga keras kalau bicara, ya, saya sudah pernah sampaikan kepada saudara, ya, sampai muridnya dicap sebagai iblis, sebagai setan, ya, keras, ya, tapi tujuan Yesua kepada Petrus, tujuannya kasih sayang, bukannya benci, tapi sayang supaya menjadi anak yang mengerti kehendak Bapa, kehendak Bapanya. Ada loh orang anak nggak ngerti kehendak Bapanya, ya, nggak ngerti, atau mengeraskan hati, ya. Kalau nggak ngerti masih puji Tuhan, nggak ngerti dia mau nanya, yang repotnya anak ini nggak ngerti tapi nggak nanya. Akhirnya sesat. Iya. Karena firman Tuhan bilang apa? Hosea 4:6, umatku binasa karena nggak ngerti. Jadi penting, ya, mengerti kehendak Bapa. Kita itu ngikut Tuhan bukan asal-asal, tapi ngikut Tuhan itu dengan kesungguhan hati, ya. Sampai Tuhan bilang persiapkan dirimu, persiapkan persembahanmu, sampai begitu kan? Ada kan ayatnya? Kalau kamu beribadah, bawalah persembahan. Itu dipersiapkan enggak? Atau enggak? Seketemunya. Ada ayatnya kan? Cuman saya kalau ulang-ulang itu kan, saya pernah ajarkan itu. Jadi saudara yang kasih, di hadapan Tuhan itu kita memanage diri kita. Saudara kerja di sekuler, saudara memanage diri saudara. Kalau saudara nggak bisa memanage saudara, saudara tidak akan disukai bosmu. Manage. Laporanmu rapi, laporanmu tepat waktu, mengerjakan sesuai dengan instruksi, sesuai dengan job description.
wah saudara kan disayang bosmu, apalagi Bapak Surgawi, ya. Ada amin? Ya, firman Tuhan hari ini memang cukup keras ya, tapi saya ingin saudara semakin baik di mata Tuhan ya, karena Tuhan terus membawa kita kepada kesempurnaan sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Yesus bilang apa? Jadilah engkau sempurna seperti Bapamu sempurna. Yesus merujuk kepada Bapa, merefer kepada Bapa ya. Yesaya 5:48. Jadilah engkau sempurna. Berarti kalau udah sempurna, wah, enggak ada cacat celahnya. Ibadahnya rajin, ya, penampilannya mantap, doanya mantap, ingat Tuhan, segala yang dikerjakannya untuk Tuhan. Kolose 3:23. Sehingga dia mengerjakan semua itu dengan kesungguhan hati, ya. Bukan kalau aku ada waktu, aku datang kepada Tuhan. Bukan gitu. Tuhan itu harus nomor satu. Ya. Tuhan harus nomor satu. Ya, saudara dan saya, Tuhan ingin saudara berhasil dan diberkati Bapa Yahweh. Lidah, saudara yang kasih, pegang peranan penting ya. Jadi oleh sebab itu ketika lidah saudara mau menyanyikan pujian, nyanyikanlah pujian. Tadi saya senang itu ya, nyanyi pujian apa itu? Aku diberkati, aku dilimpahi. Itu pujian yang membutuhkan apa? Iman percaya. Ya, digemakan lalu disertai dengan iman percaya. Ibu gembala sering mengalami, bukan sering, kalau mengalami sakit, ya, lagi sedang doa kita sama-sama, lagi ada masalah, selalu dia nyanyikan itu. Aku diberkati, aku dilimpahi. Supaya apa? Supaya merubah semua apa yang terjadi dalam hidup kita. Ya. Jangan cari lagu yang sedih-sedih. Itu kalau lagu orang Batak itu, kalau udah lagu orang Batak itu, kalau udah lagu yang sedih-sedih, wah, dihayati air mata keluar, hidup penuh dengan penderitaan, tapi Tuhan tahu katanya. Ya, saya kalau dengar lagu Batak itu suka sedih. Sedihnya apa? Aduh, kalimatnya kok serem ya, serem itu. Coba nyanyikan aja pujian-pujian yang berbahagia. Kenapa? Kalau saudara nyanyi pujian berbahagia, kira-kira Tuhan senang nggak? Tanda saudara percaya sebagai anak Bapa. Makanya Rasul Paulus mengajarkan bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Kalau lagu orang Batak itu, waduh. Kalau saudara ngerti, saya kan sering ketemu lagu orang Batak, saya perhatikan kalimatnya. Waduh, sedih banget ya, sedih banget. Ada dimasukkan, ada kata-kata unsur Tuhan, tapi apa ya, dangol-dangol kata. Lagu penuh dangol-dangol, penuh dengan kesedihan. Ya, coba gaya hidup saudara menjadi gaya anak Tuhan. Ya, Tuhan, firman Tuhan bilang, ya, apa yang kita imanin, apa yang kita percayai, apa yang kita ucapkan, itulah yang mewarnai hidup kita. Ya, ada amin. Ya, inilah firman Tuhan, Bapa yang memberkati kita. Mana WL, silakan maju ke depan, temanin saya dulu untuk naikkan batu pujian.
lagu El Shaddai, Bapa Yahweh Maha Kuasa. Dia Maha Kuasa dalam hidup kita. Dia Maha Baik, Dia Maha Penyayang, Dia Maha Besar. Haleluya. Kita gak perlu takut ya. Kita anak raja, anak Bapa. Tak usah aku takut.
kuasa. Dia besar, dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Yahweh Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah. Berkatnya berlimpah. El Shaddai. Berkatnya berlimpah. Berkatnya berlimpah. El Shaddai. Bapa, hari ini Tuhan kami menerima berkat-Mu berlimpah. Amin. Hari ini kami menerima kebenaran-Mu yang melimpah. Amin. Membuat hidup kami berlimpah. Amin. Berkat-Mu berlimpah. Amin. Bapa, Yahweh, melalui pengorbanan Yesua Hamasya Adon, Bapa, Engkau melayakkan kami untuk menerima berkat-Mu yang berlimpah. Amin. Terima Hari ini kasih. kami mengenang pengorbanan Yesua Hamasya Haleluya. di Golgota Kalvari. Bapa, Yahweh yang mulia, Tuhan, urapi hamba-Mu yang melayani Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan melayani perjamuan kudus pada hari ini, Bapa. Agar kami ini menerima berkat-Mu yang berlimpah, Bapa, dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu secara khusus ya Tuhan. Bapa, berdaulat Engkau sepenuhnya Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Yesus Hamasya, semua oleh karena kasih yang berlimpah, kasih yang mendatangkan keselamatan, kasih yang melayakkan kami menerima berkat Bapa Yahweh berlimpah. Terima kasih Bapa Yahweh. Terima kasih Tuhan, kuduskan kami dengan dabar-Mu, dengan darah anak domba palsu dari Yesus Hamasya, sehingga kami makan roti dan minum anggur, perlambang tubuh dan darah Yesus masuk dalam tubuh kami. Tuhan membuat tubuh kami menjadi tubuh yang baru, tubuh yang menyukakan hati-Mu, tubuh yang akan menjadi berkat bagi banyak orang, menuntun banyak orang untuk menyatakan kemuliaan dan kebesaran. Terima kasih Bapa, Yahweh, berapi hamba-Mu, Bapa yang karel Tuhan yang melayani perjamuan kudus pada hari ini, dan hamba-Mu sendiri ya Tuhan, berserahkan dalam tangan Tuhan. Terpujilah Bapa Yahweh, Bismillah Yeshua Masyadon, Biar Kudus kami akan melakukannya. Haleluya, amin. Kasih Bapakku sungguh telah terbukti. Sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Bapa mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Bapa, Kasih Bapakku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Bapa mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Bapa Yahweh. kasih Bapa, Kasih Bapakku sungguh telah terbukti ketika Dia
serahkan anaknya. Kasih Bapa mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Bapa Yahweh. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Bapa Yahweh. Musik jalan terus. Bapa, pengorbanan Yesus, pengorbanan yang mulia. Yesus sebagai anak domba Paskah yang tersembelih. Korban yang harum yang kami andalkan, korban yang harum yang kami bawa senantiasa kepadamu Bapa. Darahnya yang tertumpah di Golgota. Bapa Yahweh yang berkata, tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah anak domba. Darah yang kudus, darah yang mulia, darah anak domba yang tidak bercacat. Hari ini kami mengenang pengorbanan Yesus, pengorbanan yang agung dan mulia. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat rahmat-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Tak terbalas engkau kasih. Kasih Bapakku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Bapa mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Bapa Yahweh. Ku sembah Bapa Yahweh. Selama hidupku ku sembah Bapa Yahweh. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Angkat roti di tangan kananmu tinggi-tinggi. Demikian firman Tuhan. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesua kepada mereka, aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Mari kita makan bersama-sama tubuh Yesus, roti yang hidup, roti yang turun dari surga. Kita mengimaninya, kita mempercayainya. Kita makan di dalam nama Bapa Yahweh, Bisem Yeshua Mashiach dan Werakodes. Haleluya. Amin. Kita angkat anggur di tangan kanan kita. Kita mengimani sebagai darah yang tertumpah di Golgota Kalvari. Kita mengenang pengorbanan Yesus Hamasi, darah yang tertumpah. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Bapa Yahweh, Bisem Yeshua Mashiach dan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih pengorbanan Yesus Hamasi. Kita akan memuji menyembah Bapa Yahweh, bermazmur. Siapkan hati kita mau bersyukur kepada Bapa Yahweh. Dadakan pujian haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
Bermasyurkanlah Engkau ya Adonai. Bapa Yahweh Maha Ditinggikanlah Penyembuh. Engkau ya Adonai. Bapa Yahweh Jireh yang Haleluya. menyediakan. Bapa Haleluya. Yahweh, Bapa Yahweh Sidkenu. Terima kasih. Bapa Yahweh Nisi. Terima kasih. Bapa Yahweh Kami mau berglori Bapa bersama Yahweh Elyon. Glory. Haleluya. Glory Hosanna. Haleluya. Glory Hosanna. Haleluya. Glory Hosanna. Haleluya. Glory Hosanna. Maka Kataanmu Bapa, dalam hatiku supaya jangan aku berdosa padamu. Maka perkataanmu Bapa taruh dalam hatiku supaya jangan aku berdosa padamu. Angkat perkataanmu Bapa taruh dalam hatiku supaya jangan aku berdosa padamu. Supaya jangan aku berdosa padamu. Supaya jangan aku berdosa padamu. Segala kemuliaan bagimu Bapa Yahweh Tuhan kami. Bapa Yahweh yang Maha Penyayang. Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Bapa Yahweh yang Maha Penyembuh. Amin. Bapa Yahweh Jireh. Amin. Bapa Yahweh El Shaddai. Bapa Yahweh El Elyon. Haleluya. Maha Kuasa, Maha Dahsyat, Maha Agung, perkasa dalam hidup kami. Yang Haleluya. memberi kemenangan bagi kami. Yang menjadi pahlawan kami. Yang menghancurkan segala musuh-musuh kami. Demi putramu Yesus Al-Masih. Kami terima berkat Bapa Yahweh pada hari ini. Terima kasih Bapa Yahweh Tuhan kami. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya serahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Gembala untuk firman yang boleh kami dengarkan. Kita akan memberikan persembahan. Untuk berdoa persembahan saya persilakan.
kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa Yahweh yang baik, kalau Bapa Tuhan buat kami berkumpul di tempat ini hari ini, menikmati hari Sabat-Mu Tuhan, menguduskan hari Sabat-Mu, memuji membesarkan nama-Mu Bapa, bahkan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh tertanam di hidup kami, di hati kami, bertumbuh, berakar dan berbuah. Bapa berkati hamba-Mu Tuhan, Bapa Gembala kami. Berkati keluarganya Tuhan, istri anak-anaknya, cucu keturunannya Bapa, bahkan pelayanannya Tuhan Kau berkati Bapa. Semakin hari Tuhan semakin Bapa pakai luar biasa. Bapa berikan kesehatan yang sempurna, umur yang panjang atas gembala kami ya Bapa. Dan tiba saat yang kami juga akan memberikan yang terbaik. Bapa, sucikan hati kami, biarlah hati kami boleh memberikan yang terbaik dengan ketulusan hati kami Tuhan. Dan berkati kami Tuhan berlipat kali ganda. Berkati keluarga kami, pekerjaan tangan kami. Dan kami siap memberikan yang terbaik. Terpujilah Bapa Yahweh, di dalam Yesua Putramu kami berdoa, haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita dengan penuh sukacita. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua, kita berikan persembahan yang terbaik buat Bapak. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Hidup ini memang banyak masalah, silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Yang ada Tuhan Yesus, ada Bapa Yahweh. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Haleluya. Yesus, persilakan pengumuman. Haleluya. Sahabat Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, beres KB ya. Beres semuanya. Saya pikir kemarin Papa Postan bikin lagu beres KB bahasa Jawa semua, ternyata cuma ujungnya aja bahasa Jawa. Saya bingung, saya mau nyari lagunya ternyata bahasa Indonesia aja semuanya, ujungnya bahasa Jawa. Wah, bahasa Jawa lagi kata.
Luar biasa. Terima kasih untuk pelayanan Papa Posan, ke Mama Posan semuanya, Papa Kea, Papa Alfa, dan semua yang hadir hari ini dengan luar biasa sudah melayani Tuhan. Berkat Tuhan melimpah buat kita semua yang sudah memenuhi panggilan Sabat, dan kiranya kasih Tuhan yang terus memberkati kita. Amin. Untuk anak-anak Tuhan yang berulang tahun, pada minggu lalu ada Kristalia Alexandra Hazavia, putri dari Bapak Agus Suwedotomo, tanggal 1 Februari. Kemudian ya tanggal 1 Februari juga ada Megan, ya. Bapak Yahweh memberkati buat Megan juga yang berulang tahun pada tanggal 1 Februari. Tuhan Yahweh memberkati, dan saya mengundang untuk Kristal dan juga, Kristal datang? Oh enggak datang. Tabita Megan Adelin, putri dari Bapak Maestro Budi Prabowo. Dan hari ini ada Eliezer Zionatan, putra dari Bapak Rifki Rifonda Padli, dan Keisha Ignatia Sutan, cucu dari Ibu Erna. Jadi ada 3 orang yang hari ini hadir untuk sekaligus didoakan oleh Bapak Gembala. Ibu Gembala sudah siapkan amplopnya 4, 3 untuk anak-anak, 1 untuk saya soalnya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya, kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Menghadap ke sana, menghadap ke jemaat. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya, kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Silakan Pak Gembala. Puji Bapak Tuhan, saudara yang kasih, saya berharap saudara kita sehati berdoa ya untuk anak-anak kita ini, cucu kita yang berdiri di hadapan kita, yang berulang tahun. Tuhan tambahkan umurnya 1 tahun, sehingga mereka akan terus bertumbuh dalam rancangan Bapa. Angkat suara saudara ya, kita sehati semua. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang maha mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa pertambahan umur yang Kau berikan Tuhan kepada cucu kami ini Tuhan. Anak kami ini Bapa Yahweh Tuhan. Terima kasih Bapa buat pertambahan umur untuk Kesia, untuk Mega dan untuk Zio Bapa. Hamba serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Bapa Yahweh berkati pertumbuhannya, perkembangan mereka. Tuhan sampai mereka akil balik dan seterusnya. Mereka akan menjadi anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang diberkati. Menjadi perpanjangan tangan Bapa Yahweh. Menjadi teman sekerjamu Bapa. Dengan kelimpahan kasih-Mu atas hidup mereka. Melalui orang tua mereka yang Kau berkati. Melalui orang-orang lain yang Kau tentukan untuk memberkatinya. Bapa, dengan cara Tuhan yang dahsyat, perbuatan-Mu harum atas mereka ya Bapa. Amen. Tuhan Yahweh, terima kasih Bapa, berserahkan hidup mereka dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh yang Maha Kudus, penebus Israel. Bisa Yesus Masyadun rekor disambah mohon pada Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Dede Nahami mau ngasih kado buat Megan, bestinya. Mau kasih kado? Oh sudah, keren. Wah, dapat warna merah, puji Tuhan. 1 lembar apa 5 lembar? Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Dan terima kasih untuk saya dapat informasi untuk Ibu Erna yang sudah menyiapkan makan siang buat kita siang ini. Oh, Zio juga ada? Kue? Gorengan, wah luar biasa. Terima kasih Gio. Tambah gendut nanti Pak Uwanya gara-gara makan gorengan. Tapi jujur ya soal Bapak Ibu saudara kasih, ini mau sedikit kesaksian. Tapi lucu jadinya. Tanggal berapa yang Mama Kevin kasih? Tanggal 3 Januari. Itu kan ada gorengan tahu ya. Saya kan WL tanggal 3. Tanggal 3 tuh WL masih oke. Mulut saya maksud saya gitu, gigi saya masih, tiba-tiba habis makan gorengan tahu, gigi saya patah loh. Kan jadi lucu kan.
Pas saya lagi makan, mana gigi saya yang sebelah? Nggak nyaman gitu. Tadi saya WL aman kok gitu. Kok, aduh nggak enak ini kok. Saya mau interview kan. Masa lidah saya mainin terus. Aduh nggak enak. Aduh akhirnya ditambal lah jadinya, nggak dicabut. Katanya gigi yang sebelah masih bagus, jadi nggak perlu dicabut. Oh puji Tuhan, kok bisa yang sebelah dalam malah lebih keropos daripada lebih dalam, yang luar ya. Ya puji Tuhan. Jadi ditambal lah giginya, jadi nggak kelihatan kalau gigi saya sudah patah sebenarnya tanggal 3 Januari kemarin. Jadi mudah-mudahan gorengannya nggak bikin patah gigi ya, Zio ya. Tuhan memberkati. Terima kasih buat semua anak-anak Tuhan yang sudah memberkati kita dengan luar biasa. Dan untuk anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu yang akan datang ada Ibu Puji Rahmini Elia Susanto tanggal 8 Februari. Papa Kea besok Mama Kea ulang tahun, mau ngasih tahu itu aja. Enggak, saya nggak mau bilang makan-makan. Saya sudah ada yang negur, sampai ada yang nangis loh. Aduh gimana sih Bang Robert itu, kalau misalkan nanti nggak ada uangnya gimana? Lah kan repot saya. Saya cuma mau ngasih tahu ada ulang tahun Papa Kea tanggal 8 Februari. Itu Mama Kea ulang tahun, yang ke-17 makin wow ya. Kemudian ada Bapak Yakub Sugiharto tanggal 9, Mama Kevin papanya ulang tahun. Papa Kevin ulang tahun tanggal 9. Ya. Dan ada Yohanes Tesla Ferdinand, mau ngasih tahu itu juga Tesla ulang tahun Pak Maestro. Tanggal 9 Februari. Jadi ada 3 anak Tuhan yang berulang tahun pada tanggal 8 dan tanggal 9 Februari. Ibunya minggu tanggal 21, nanti sabar Pak. Oh ini kebalik. Wah salah masuk saya. Oh ini ibunya sebenarnya. Oh ya udah berarti saya edit lagi. Oh berarti ini ibu yang berulang tahun tanggal 9. Oh mohon maaf saya salah mengemasukkan datanya. Jadi Tesla yang tanggal 21 Februari. Oh, oke. Salah input berarti saya di Excel saya. Oke mohon maaf Pak Estu untuk kesalahan ini nanti saya edit lagi supaya wartanya benar-benar bisa dilihat oleh Mama ulang tahun tanggal 9 hari Senin. Sudah disebutkan di warta ya. Hari ini salah, nanti diedit lagi sama saya. Itu saja pengumuman hari ini dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Mohon maaf Pak Gembala, hari ini saya tidak sempat bikin rempah-rempah jahenya. Itu saja, Tuhan Yesus, Bapak Yahweh berkati kita semua. Sahabat Salam. Haleluya. Saya juga mau ingatkan kembali besok Bu Mini ulang tahun, siapa lagi? Bapak Kevin dan yang lainnya. Jangan lupa untuk kita datang ibadah di minggu depan. Bukan karena ulang tahunnya, tapi kita mau terima berkat Bapak Yahweh. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita untuk saat ini, untuk kita terus mendapatkan berkat dari Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak untuk Kau terus selalu bekerja buat hari-hari dan hidup kami. Dan sebentar nanti kami akan bersapaat bersama dengan Engkau. Layaklah Bapa setiap pujian, setiap doa kami sampai kepadamu. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Kita mau angkat pujian, jiwaku bertanya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak lidah, iman apapun itu Bapak. Iman kami selalu berkata kalau Engkau Bapa Yahweh yang punya kuasa. Amin.
indah. Tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Sekali lagi, iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Berikan kemuliaan buat Bapak Yahweh. Haleluya, terima kasih Bapak Yahweh. Terpujilah namamu Tuhan. Biar iman kami, kepercayaan kami semakin dan semakin kuat kepadamu Engkau Tuhan kami yang setia. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kalau kami masih boleh setia dan kami masih boleh taat untuk datang ibadah Sabat ya Tuhan. Terima kasih banyak Engkau mencatat di dalam buku kehidupan di tahun 2026 ini. Kalau kami boleh datang Tuhan, menghadiri undangan-Mu Tuhan, di mana Engkau berkenan untuk ditemui ya Bapa. Kami terlalu dan sangat-sangat percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang memberikan kami kehidupan, Tuhan yang memberikan kami kehidupan yang selalu naik dan terus naik. Kami akan selalu ada bersama-Mu Tuhan. Kami akan selalu berjalan bersama-Mu ya Bapa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan Tuhan. Kami tidak lupa mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Di awal bulan Februari 2026 Tuhan. Kami bisa Tuhan datang beribadah Sabat. Dan kami bisa dengar firman-Mu yang berkata buat hidup kami Tuhan. Terus Tuhan tanamkan kesetiaan kepada hidup kami. Biar kesetiaan itu selalu ada di dalam hidup kami. Dan Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Yang disampaikan oleh Bapak Gembala kami Tuhan. Kiranya tangan-Mu yang selalu menyertai Bapak Gembala kami Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari Tuhan, dalam membangun rumah-Mu Tuhan, bait kudus-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menyertai, yang menghalau dari segala yang bukan dari Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan perlindungan-Mu sempurna Bapa. Engkau yang memberikan kekuatan ekstra buat Bapak Gembala kami Tuhan. Terjadilah seperti imannya Tuhan. Rumah ini akan menjadi tempat kediaman-Mu Tuhan. Di mana Engkau yang berkenan atas rumah ini Tuhan. Terjadilah Tuhan. Biar iman kami sampai Tuhan, sampai ke atas. Bukan 2 lantai Tuhan. Kami punya iman 3 lantai Tuhan. Kami percaya Tuhan. Bagaimanapun kondisinya, cuacanya Tuhan. Dan bagaimana keuangannya Tuhan. Kami percaya dan terlalu percaya Tuhan. Dengan mulut dan bibir kami Tuhan, kami mau perkatakan semuanya terjadi. Semua dari alam roh kami mau tarik. Dari alam roh kerajaan surga akan pindah ke tempat ini ya Tuhan. Di mana Engkau bersemayam di tempat ini Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Begitupun juga Tuhan Pak Gembala Tuhan, dimanapun Tuhan Kau bawa hidupnya. Sebagai tangan-Mu Tuhan. Untuk memberitakan firman Tuhan dimanapun ya Bapa. Pegang selalu hidupnya, pikirannya, hatinya Tuhan. Kemanapun Engkau bawa pergi Pak Gembala Tuhan. Selalu ada penyertaan-Mu Tuhan. Ada Roh Kudus-Mu. Setiap orang yang dilayani ya Tuhan akan dilawat Bapak Yahweh. Biarlah kebenaran dari Bapak Yahweh yang selalu ada di dalam Bapak Gembala kami Tuhan
umur panjang dan berkat yang berlimpah untuk Bapak Gembala kami Tuhan. Tidak akan pernah berkekurangan ya Tuhan. Semua keturunannya dijamin, anak istri menantunya Tuhan, cucu-cucunya Tuhan akan dijamin Bapak Yahweh sampai 4 generasi ke depan. Bapak Yahweh yang akan terus turut campur ya Bapak. Semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapak. Terima kasih banyak Bapak Yahweh untuk hari ini. Terlalu dan sangat baik Tuhan. Teguran-Mu Tuhan. Ini membuat kami menjadi kuat ya Tuhan. Bukan menjadi lemah Tuhan, tapi menjadi semakin kuat. Ajari kami untuk taat firman-Mu. Ajari kami melakukan firman-Mu. Bukan cuma di sini saja Tuhan, tapi di tempat lain dimanapun Tuhan. Agar hidup kami menjadi tempat kesaksian. Suratan Hamasya yang terbuka untuk semua orang ya Bapak. Terima kasih banyak Bapak Yahweh yang ajaib. Sungguh indah Tuhan, hari ini kami boleh perjamuan Tuhan. Kami boleh ingat di mana pengorbanan Tuhan Yesua, di mana Engkau yang berkehendak buat Tuhan Yesua Tuhan. Kami percaya Bapa, semuanya sudah dibayar dan sudah genap buat hidup kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan hari ini adalah umat yang dimenangkan. Kami bebas, kami lepas, dan kami semakin kuat di dalam Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat sepanjang minggu ini, buat setiap yang berulang tahun jemaat GPRY Haleluya Depok Tuhan. Kami tidak lupa Tuhan menampakkan tangan Tuhan. Setiap yang berulang tahun di hari ini, kiranya berkat dan umur panjang, kekayaan yang berlimpah dari Bapa Yahweh akan menyertai hidupmu. Dimanapun hidupmu dibawa Tuhan, akan selalu dan selalu akan naik. Hidupmu akan mengalami percepatan, hidupmu akan mengalami lompatan yang ajaib bersama Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa yang baik. Begitupun juga buat setiap jemaat kami yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Engkau Yahweh Rafa, Tuhan yang kami sembah, yang akan memberikan kesembuhan, yang akan memberikan kekuatan pemulihan. Mulai dari sejak saat ini, kami sudah bangkit. Tidak ada lagi virus penyakit di dalam hidup kami. Kami terlalu percaya Tuhan akan kuasa-Mu yang ajaib dan sempurna. Ada mukjizat itu nyata ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak Yahweh. Begitupun juga Tuhan, kami mau berdoa buat Indonesia Tuhan. Buat stabilitas politik di Indonesia Tuhan. Pegang hati Presiden kami Tuhan dan Wakil Presiden kami Tuhan, Prabowo Subianto dan Gibran Tuhan. Pegang Tuhan hati, mulut, perkataan, pikirannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kendali Indonesia ada di tangan-Mu ya Bapa. Buat Indonesia Tuhan jauh dari bencana alam, jauh dari segala yang bukan dari Engkau Tuhan, yang mengganggu stabilitas politik Tuhan, yang mengganggu alam. Kami mau patahkan di dalam nama Bapa Yahweh dahsyat, Bisem Yesua Hamasya. Biar Indonesia penuh dengan damai, Indonesia penuh dengan atmosfer kerajaan surga, Indonesia penuh dengan cinta Bapa Yahweh. Tidak ada perpecahan suku, ras, agama. Kami percaya Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami Tuhan. Bangsa yang Kau pilih menjadi umat kesayangan-Mu, biji mata-Mu ya Bapa. Kami percaya Indonesia kami Tuhan akan mengalami banyak perubahan Tuhan di tangan Presiden kami di periode ini Bapa. Teruskan Tuhan rencana-Mu buat Indonesia Tuhan. Terutama Tuhan nama kudus-Mu Bapa. Agar semua mendengar nama kudus-Mu Tuhan. Kiranya Indonesia menyembah Bapa Yahweh yang dahsyat. Kami percaya Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan, kebenaran itu akan dibukakan. Kami percaya dari saat ini kami berdoa Tuhan, akan dibukakanlah kebenaran. Semua tirai kebenaran akan kebenaran Bapa Yahweh akan dibuka. Tidak ada yang bisa ditutup-tutupi lagi, karena yang disembah adalah Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat Israel. Israel teduh Tuhan, Israel nyaman Tuhan, dan Israel dalam kendali tangan Bapa Yahweh. Kami percaya Israel adalah umat kesayangan Bapa Yahweh. Semuanya berjalan lancar dan baik. Damai sejahtera memenuhi Israel, dan Israel akan dijagai oleh Bapa Yahweh juga. Terima kasih Bapa Yahweh yang baik. Inilah doa kami Tuhan. Segala doa dan permohonan kami Tuhan. Tidak lupa Tuhan, kami mau angkat tangan kami sekali lagi Tuhan untuk gedung ini Tuhan. Saat kami mengangkat tangan, Bapa Yahweh turun tangan. Tuhan, sediakanlah berkat buat pembangunan tempat ibadah-Mu Tuhan.
Kami bukan orang yang meminta-minta kepada manusia Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Bapa, Engkau akan membuat bangunan ini akan menjadi indah Tuhan. Di mana Engkau yang berkehendak Tuhan, terjadilah rencanamu Bapa. Tidak ada yang mustahil Tuhan, tidak ada yang menggagalkan Tuhan. Sekalipun banyak rintangannya Tuhan, tapi kami percaya Engkau penerobos, Engkau yang berjalan lebih dulu. Dan Engkau yang membukakan jalan Tuhan, Engkau yang berjalan di depan kami, yang menyanggupkan kami. Engkaulah bala bantuan kami Tuhan. Engkaulah Tuhan yang akan duduk di sini Tuhan, di tempat ini, di rumah ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan, semuanya akan dicukupkan, semuanya akan dibuat jadi indah dan sesuai dengan rencanamu ya Bapak. Kiranya Tuhan sekitar penduduk di sini Tuhan, kami berdoa tidak ada yang membuat kerusuhan, tidak ada kasus intimidasi Tuhan. Jika memang rumah Tuhan ini akan dibangun ya Tuhan, kami percaya tutup mulutnya, bungkam pikirannya, hatinya, tidak tertuju ke sini Tuhan. Kau yang memberikan keamanan Bapa, ada pasukan malaikatmu Tuhan, ada atmosfer kerajaan surga di tempat ini Tuhan. Kami terlalu percaya Tuhan, semuanya akan Engkau jaga ya Bapa. Tidak ada kemalingan, tidak ada pencurian Tuhan. Kami percaya ini rumahmu Tuhan, bait kudusmu Tuhan, di mana Engkau bersemayam, semuanya akan dibuat menjadi baik dan semakin baik. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami hanya bisa Tuhan mohon kepadamu dan kami hanya bisa minta kepadamu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Hanya di dalam namamu Tuhan kami angkat doa dan seruan hati kami ini Tuhan. Di dalam nama Bapa Yahweh Dahsyat Bisem Yesus Masiah yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa Yahweh lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang Maha Penyayang. Terima kasih ya Tuhan buat hari Sabat yang mulia. Terberkatilah Engkau Bapa Yahweh oleh umat-Mu yang mengasihi Engkau. Umat yang beribadah Sabat pada hari ini Tuhan. Umat yang memuji menyembah-Mu dan bersyukur kepadamu. Umat yang berbakti kepadamu. Umat yang memberikan hati yang sungguh kepadamu Bapa. Engkau berkata umat yang beribadah Sabat Engkau akan memberkati air roti makanan kami. Bapa akan menjauhkan dari segala penyakit. Bapa akan memberikan umur yang panjang, masih mujur dan keberuntungan dengan tubuh yang sehat. Bapa Yahweh, apa yang dikerjakan tangan anak-anak-Mu berhasil baik. Apa yang dicita-citakan tercapai. Pemeliharaan Tuhan sempurna. Bapa Yahweh dahsyat. Bapa Yahweh Maha Penyembuh. Bapa Yahweh Jireh. Buat umat-Mu jemaat Geber. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Bapa berikan. Terpujilah Engkau, terberkatilah Bapa Yahweh. Tuhan, secara khusus hamba berdoa Tuhan untuk Bapak Arifin Penjahitan Tuhan. Bapa, aku mohon belas kasihan Bapa. Hidupkan saraf-sarafnya, otot-ototnya Bapa. Berikan saraf yang baru, otot yang baru. Bapa Yahweh, demi nama-Mu yang Maha Kudus, terjadilah pemulihan, kesembuhan. Terjadilah Bapa, nyatakan kebesaran-Mu atas hamba-Mu Arifin Penjahitan Tuhan.
Bapa berdoa untuk Julia Xiaoming Bapa, membesarkan dia dalam tangan Tuhan. Bapa sempurnakan kesehatannya terus, sempurnakan semakin sehat dia semakin sehat Bapa. Bapa untuk Bapa Malalu Tuhan, Dilma Sebarani Bapa Yahweh, Tuhan membesarkan dia dalam tangan Tuhan. Kau berkati kesehatan dia Bapa. Tuhan untuk Ibu Lince juga Bapa Engkau sembuhkan, sempurnakan kesehatan dia Bapa. Tuhan hamba berdoa juga Tuhan untuk Lia ya Bapa, Ibu Riana Bapa Yahweh, Tuhan membesarkan dalam tangan Tuhan. Bapa Yahweh, nama-nama yang hamba sebut hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa Yahweh, bertambahan umur juga untuk Egar yang Kau berkati Tuhan dimanapun dia berada saat ini bersama orang tuanya. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh yang Maha Kudus, menebus Israel, Indonesia Barat. Bapa, korban syukur yang diberikan oleh anak-anak-Mu Tuhan, korban persembahan, perpuluhan yang dikembalikan kepada Bapa, Engkau yang perhitungkan semua Bapa Yahweh. Mereka mempertaruhkan iman percayanya kepada kebenaran-Mu, kepadamu ya Bapa. Bapa Yahweh, bukakan tingkap-tingkap langit, berkatilah Tuhan. Engkau yang berkata barang siapa menabur akan menuai. Terima kasih Bapa Yahweh, terpujilah Engkau Bapa Yahweh Maha Penyayang. Glory, haleluya. Saudaraku yang kekasih, arahkan hatimu, terimalah berkat Bapa Yahweh, angkat tanganmu kepada Tuhan. Tuhan Yahweh memberkati engkau, Tuhan Yahweh melindungi engkau. Tuhan Yahweh menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yevarecha Yahweh ve'is mereka. Yair Yahweh panai paleha vihunega. Yesaya palai palika wesem lecha shalom. Amin. Sahabat Shalom.